wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, mausufun bikulli kamalin munazzahun an kulli naqsin, laisa kamitslihi syai'un wa huwa jami'ul kamal ghaniyun amman siwah. Wassalatu wassalamu ala as-sayyid al-kamil bil fadail alladhi khasastahu fil azali bi sahibi jami'i sifatil kamaliyah al-munfaridi fi khalqihi wa khuluqihi bi ashrafil khususiyah al-habibil alil qadril adimil jah wa lam yahlukil khallaqu khalqan mithlah la qablahu wa la ba'dahu afdal minhu wa akram manzilatahu 'inda hadratis sultanil mamlakatil ahadiyah wa ja'altahu wasitatul idhma li ahli la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah wasitatul idhma li ahli la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullahi amma ba'du. Hadratil muhtaram al-mukarramun, yang saya hormati, yang saya banggakan, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para habaib, khususnya Sayyidil Walid Al-Habib Idrus Al-Jufri sekeluarga, dan para ajengan-ajengan khususiyahnya di Provinsi Banten. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Bukan berarti ngurangi hormat takdim kita kepada para beliau. Yang saya hormati bapak-bapak dari Forkominda tingkat provinsi, Bapak Gubernur atau yang mewakilinya, Bapak Pangdam, Bapak Kapolda atau yang mewakilinya, Bapak Bupati, Bapak Wali Kota atau yang mewakilinya, Pak Dandim, Pak Kapolres, Bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu kita banggakan. Juga yang saya hormati, yang saya banggakan, pimpinan BNPT, Bapak Letnan Jenderal Boy Rafli, Bapak Jenderal Nur Wahid, dan yang saya hormati Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek serta jajarannya, para pimpinan pondok pesantren, sesepuh pondok pesantren yang ada di Provinsi Banten, khususnya Kabupaten Serang, dan yang saya hormati para ibu nyai, para asatid wa asatidah, panitia penyelenggara dalam rangka peringatan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka peringatan Maulid Akbar Nabi besar Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam hari ini kita kumpul duduk bersama dalam rangka melahirkan terima kasih yang tidak akan ada bosannya, dan selamanya kita akan mengucapkan hatur nuhun atau terima kasih. Bagaimana kita akan mengucapkan terima kasih? Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Malam yashkurin nas lam yashkurillah." Barang siapa yang tidak mengerti terima kasih kepada manusia, sama halnya tidak mengerti terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di antara terima kasih kita kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laulahu, seandainya kita ini tidak dijadikan umatnya, mana mungkin kita bisa mengerti Al-Quran, mana mungkin kita bisa al-imani wal Islam. Seandainya kita tidak mengikuti beliau, kita kena sunnah pun tidak. Kita mengerti memisahkan antara al-haq wal batil. Kita bisa memisahkan ma bainal halali wal haram. Kita bisa memisahkan akhlakul mahmudah wa akhlaqus sayyi'ah. Akhlak yang terpuji dan akhlak yang tidak terpuji. Dengan sebab beliau kita bisa membedakan mana yang makruh, mana yang mubah. Dengan sebab beliau kita ngerti atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, dan taat kita kepada kedua orang tua dan lain sebagainya. Dalam agama, sejauh mana ucapan kita terima kasih kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dikira sholawat kita itu sudah sangat menguntungkan untuk baginda Nabi. Tidak, justru yang untung yang bersolawat. Kalau Rasulullah sudah penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, sudah didahului dalam alamul azali, sudah Allah Ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Coba, selalu kita berhubungan dengan beliau. Salat subuh kita mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab oleh Rasulullah, alaikassalam ya fulan bin fulan. Duhur kita 2 kali assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tahiyat akhir assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. 2 kali, 3. Asar juga 2 kali. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan pakai kalimahnya istighdharil muhattab, istighdhari. Langsung assalamu alayka, istighdhari, seolah-olah Rasulullah di depan kita. Bukan kita mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, selawatnya ngambang. Bukan. Kalimatul muhattab harus orangnya seperti yang diajak omong itu di depan. Assalamu alayka. Mengistihdharkan, menghadirkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana wasitatul udma yang mengantar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu istimewanya. Makanya salawat itu tidak boleh dianggap enteng. Dalam doa saja innallaha yuqabilu baina sholatain, Allah Ta'ala akan menerima doa di dalam awalnya pakai sholawat atau akhirnya pakai sholawat. Kalau tidak menggunakan sholawat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam sholawat selain dari kita hubungan kepada Rasulullah, ma baini wa bainahum min ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu berhubungan dengan ummah Sayyidina Muhammad. Di mana letaknya salawat berhubungan? Kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu apa? Kalimah wa ala ali di dalam maqamati doa maknanya umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantas dan layak kalau kita menghargai baginda Nabi SAW dengan selawatnya, mendengar asma'nya. Itulah.
Sampai satu hadits mengatakan, sabda Nabi apa? Barang siapa mendengar namaku tidak berselawat, orang itu ketika bangun dari kubur mau menuju ke jannah, dia sasat jalannya untuk ke jannah. Takbir boleh, saya tidak melarang kok, takbir bagus. Tapi kenal dulu yang mengajarkan takbir siapa? Sayyidina Muhammad SAW. Nanti tahu akhlaknya, adabnya, cara bertakbir. Paham? Kenal dulu yang mengajarkan takbir itu siapa? Adabnya, akhlaknya yang luar biasa. Lalu itulah. Makanya pentingnya kita kenal lebih jauh kepada Rasulullah SAW. Seseorang yang tidak pernah dipanggil. Ayatnya tadi dibacakan oleh Habib Hasan bin Syihab. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kalau Ibnu Abbas membacanya anfasikum, ditafdilkan. Aku datangkan kepada kalian seorang utusan dari kalian, tapi sembarang bukan kalian, sembarang manusia. Min anfasikum, azizun, seorang yang sangat peduli kepada siapa? Kepada umatnya. Itulah diantaranya tadi sudah diajarkan oleh beliau. Dan seseorang yang tidak pernah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan asma namanya belaka, dipanggil apa? Kalau para nabi, para pendahulu dipanggil dengan asmanya. Ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa, wa ya Zakaria, wa ya Yahya, dan lain sebagainya. Tetapi memanggil Nabi besar Sayyidina Muhammad SAW ditekankan ada satu ayat, la taj'al du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Jangan kamu memanggil kekasihku ini sebagaimana engkau memanggil sesamamu. Allah Ta'ala yang memulai. Panggilannya Allah Ta'ala kepada Rasulullah bagaimana ta'zimnya. Makanya di dalam innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi, maknanya apa? Kalau salawatnya Allah Ta'ala kepada para anbiya, salatan mutlak, rahmatan mutlak. Tapi kalau kepada baginda Nabi SAW, salatan rahmatan makrunatan bita'zim. Salawat memberikan rahmat kepada Rasulullah yang disertai ta'zim kepada Rasulullah, maka Allah Ta'ala tidak pernah memanggil kepada kekasih seseorang ini dengan panggilan ya Muhammad atau ya Ahmad. Apa panggilannya? Yasin, Toha, ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul, ya mudaththir, ya muzammil. Tidak ada kalimat ya Muhammad, kalimat itu tidak. Ya Ahmad. Apa sih rahasianya panggilan? Gak usah jauh-jauh ke Rasulullah, ke kita-kita ini aja. Saya punya teman akrab umpamanya, saya Habib kok. Saya lebih tua, perasaannya kan lebih tinggi karena faktor umur. Ketemu ajengan yang masih anom kene. Kita ketemu dengan beliau. Ajengan badai angkat ke mana? Badai angkat ke manten. Soalnya kita menganggap apa? Beliau lebih muda dari saya. Coba kita panggil Bapak Yai, Bapak Ajengan, Pak Ustadz. Lebih-lebih Ustadz itu mengajar anak saya. Supaya anak itu tumbuh. Bapak saya saja lebih tua, kepada saya punya guru panggilannya Pak Ustadz. Anak itu akan takut. Berwibawa gurunya. Coba kalau kita sudah merasa paling tua, manggil ustadznya, Tat, ini Tat, mau kemana? Anak-anak kita yang jadi muridnya mau ngomong apa? Kalau lihat bapaknya begitu manggil ustadznya saja kurang ta'dziman lahum. Jangan salahkan anak-anak kita.
Karena apa? Yang memulai kita. Nah, kita kembalikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya kita memanggil kepada Rasulullah Sayyidina wa Maulana Muhammad, langsung Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Luar biasa. Tidak ada yang mengatakan atau memanggil ya Muhammad. Muhammad telah berkata, Muhammad siapa? Atau berpendapat beda Rasulullah Muhammad itu kan bedanya Rasul dan Nabi. Kalau kita kan manusia biasa, Muhammad pun juga manusia biasa, bedanya Rasul dan Nabi. Ya, saya bertanya, kalau Rasulullah manusia biasa, lalu kita ini apa? Orang yang suci, orang yang terima wahyu kita anggap biasa. Dari mana? Sholawat. Di waktu kita sholat saja seandainya tidak ada sholawatnya, tidak sah karena sholawat di dalam sholat menjadi arkan, menjadi rukunnya sholat. Harus kita kenal dulu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau kita mengangkat atau mengundang kepada guru kita, Romo Yai, Ajengan dan lain sebagainya, kewibawaan luar biasa para ulama, lebih-lebih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kewibawaan dunia Islam, karena yang memanggil ini yang wibawanya yang memanggil mendapat dari sebab baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantaranya. Maka dari itu perlunya dengan adanya peringatan Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan supaya kita ini akan lebih jauh mengenal kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejauh mana kita kenal hingga kita mempunyai kebanggaan. Allah Ta'ala saja membanggakan ketika Nabi Allah Adam ketika diturunkan dari langit, tawasul kepada Rasulullah sampai ditanya oleh Allah Ta'ala, ya Adam, bagaimana kamu mengenal kekasihku, asma kekasihku ini, sedangkan aku belum menciptakannya secara fisik. Dijawab oleh Nabi Allah Adam, ya Allah, ketika engkau menciptakan aku dan aku hidup, aku melihat di atas arsy ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak satupun para anbiya yang engkau jejerkan dengan asmamu terkecuali manusia pilihan di antara para nabimu dan para rasulmu. Dijawab oleh Allah Ta'ala apa? Sodakta ya Adam. Betul. Seandainya aku tidak menciptakan dia, aku tidak menciptakanmu. Itu luar biasanya pangkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Afdhalus Shalawat juga diterangkan di situ. Hadis yang diriwayatkan oleh Hababah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala dari Abu Dawud juga diriwayatkan. Kelak di kubur itu yang pertama kali ditanya bukan man rabbuka, tidak. Bukan langsung man rabbuka wa man nabiyuka wa ma qiblatuka wa ma imamuka wa ma partenuka. Ada wa ma partenuka? Hah? Nggak ada, nggak ditanya, itu kok ribut. Yang ditanya siapa? Ditanya orang baru masuk kubur, arafta Muhammad, dan kenal enggak sama Muhammad? Coba. Buktinya kalau kenal apa? Man rabbuka, ditanya. Itu jawab Allahu Rabbi. Berarti orang ini kenal sama Rasulullah SAW. Nah, supaya kita kenal lebih jauh, ya jelas kita mengikuti sunnahnya, membaca salawat kepadanya Sallallahu Ta'ala Alaihi Wasallam. Seperti malam hari ini kita semakin dekat dengan ajaran Maulidin Nabi, lebih jauh kita mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam kalimah wa ala ali, seperti Imam Syafi'i menafsirkan,
maknanya bukan keluarga Nabi saja. Ini dalam maqamati doa berbeda. Semua umat Sayyidina Muhammad. Coba kita bayangkan yang paling jauh dari Indonesia ini. Timur jauh. Dan lainnya. Setiap habis sholat, di dalam tahiyat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mesti disebut wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang timur jauh mendoakan kita. Yang di sini kita mendoakan semuanya. Umat Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ittisal. Sudah kita silaturahmi dengan baginda Nabi. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Disambung lagi. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ini kelihatannya sepele. Tapi ini mengandung keukhuwahan yang luar biasa. Bagaimana ketika Rasulullah Isra disambut oleh Allah Ta'ala Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah masih ingat kepada umatnya, masih ingat kepada ibadillah sholihin. Diusulkan, padahal yang diusulkan ada yang lahir di zaman baginda Nabi SAW, ada yang lahir akhir zaman. Bertahap, sudah diusulkan oleh baginda Nabi SAW. Assalamu alaina wa ala ibadillahi luar biasa. Itu satu contoh. Nah, kita belok sedikit. Kalau kita ingat perjuangan orang tua, ya Allah, bagaimana sampai punya rumah gedung, rumahnya mentereng dan lain sebagainya. Coba kalau anak-anak kita ingat bagaimana perjuangan orang tua, tidak ada yang nakal. Ya nakal-nakal lumrah lah, wajar. Tapi coba kalau dia tidak ingat, wah luar biasa nakalnya. Orang tua kita kalau makan yang enak pasti ingat kepada anak atau cucunya. Sedangkan kita terkadang dapat untung besar dan sebagainya, kita makan sate, kita belum tentu kita ingat orang tua di rumah. Itu masih hidup. Nah kalau sudah meninggal mau ngomong apa? Itu satu contoh aja. Bagaimana perjuangan kedua orang tua kita dalam membesarkan. Kalau kita tahu jasanya orang tua, tidak mungkin kita akan bikin ribut, perpecahan di dalam keluarga karena kita mengingat jasanya orang tua. Itu diantaranya. Maka perlunya kita peringati Maulid Nabi SAW yang mencakup segala aspek kehidupan. Kalau ada orang bertanya, Beb, ini kan sudah mendekati bulan Ramadan. Mengapa ceritanya bukan Ramadan? Ya kita cerita dulu yang mengenalkan Ramadan dulu. Nanti kita puasa Ramadannya semangat. Nahi mungkarnya semangat. Karena apa? Kita tidak ingin pisah dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenal dulu, tak sayang kalau tidak kenal. Lah itulah. Kita kenal sama Rasulullah. Nah sama. Kita jawabannya sebetulnya sepele. Sudah bukan bulan Maulud, kenapa Maulud masih diperingati? Oke lah. Kira-kiranya coba saya mau tanya aja. Peringatan pengibaran Sangsaka Merah Putih dilakukan hanya 17 Agustus, 1 tahun 1 kali. Pengibaran Sangsaka Merah Putih. Mungkin banyak anak-anak kita lupa kepada benderanya. Kita peringati 17, bukan 17 Agustus saja. 17-an, Senenan, ada kirap merah putih. Kita lakukan dengan kirap, bukan sekadar kita senang-senang dengan kirap. Kita kenalkan. Mengenalkan merah putih supaya kita itu sadar bahwa Indonesia itu bangsa yang besar, bukan bangsa yang kecil, bangsa yang sangat luar biasa. Karena di dalam merah putih itu ada 3 hal. Yang pertama kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa. Kita kirapkan supaya kita tahu harga diri bangsa.
supaya kita tahu kehormatan kita, supaya tahu jati diri kita. Kita kirapkan itu masuk ke sana, bukan baris-baris asal seneng-seneng. Kita diingatkan terus. Karena kemerdekaan Indonesia bukan kemerdekaan hadiah, tapi kemerdekaan Indonesia adalah berdarah. Coba kalau kita ceritakan Hadratul Imam Qutbil Aqtab, seorang wali kutub yang luar biasa. Walaupun dia seorang aulia, seorang wali kutub, tapi beliau ahli militer, ahli strategi. Siapa? Maulana Syarif Hidayatullah, terkenal dengan Kanjeng Sunan Gunung Jati. Dan beliau Imamut Tariqah, pembesar para imam Tariqah Syatoriyah terutama khususnya. Itu beliau yang pertama kali di Sunda Kelapa dan Banten. Beliau putra siapa? Umdatuddin Abdullah. Kakak adiknya beliau 3, Al-Imam Ahmad. Yang kedua adiknya, yang Ahmad anak pertama Umdatuddin Abdullah. Yang kedua Maulana Syarif Hidayatullah. Yang ketiga Maulana Babullah Sunan Ternate. Diteruskan perjuangannya oleh siapa? Oleh regenerasinya yang tidak memalukan kepada bapaknya. Siapa? Maulana Hasanuddin Al-Bantani yang meninggal pada tahun 1570. Kalau Maulana Syarif Hidayatullah meninggal pada tahun 1568. Sampai sekarang sudah 454 tahun kurang lebihnya. Umdatuddin Abdullah anak siapa? Ali Nurul Alam. Bin siapa? Jamaluddin Husain, anaknya 12 tapi jadi wali semuanya. Di antaranya siapa? Muhammad Al-Kabir di Banten, tapi entah di mana makamnya sekarang. Dan Imam Ahmad Hisamuddin. Beliau-beliau itulah yang Nasrul Islam di Banten di antaranya. Semuanya adik siapa? Imam Ibrahim Asmarokondi, ayah Sunan Ampel. Ali Nurul Alam bin Jamaluddin Husain, Muhammad Al-Kabir bin Jamaluddin Husain, Ahmad Hisamuddin bin Jamaluddin Husain, sampai Imam Barokat bin bin Jamaluddin Husain, ayah Maulana Malik Ibrahim. Maulana Ibrahim Asmarokondi mempunyai 3 anak luar biasa, top semuanya. Siapa? Maulana Ishaq, Syed Alil Murtado Kanjeng Sunan Bedilan, Syed Ahmad Rahmatillah yang baru kemarin saja kita khauli di Ampel Surabaya, Syekhul Masyayikh Al-Ulama wal Auliya, Syekhul Masyayikh fi Syariah wa Tariqah wa Tasawuf, Al-Imam Ahmad Rahmatillah. Luar biasa. Para beliau-beliau yang kita sebutkan, khususnya yang di Banten, dari Maulana Yusuf, Abul Mafakhir, Ali Mangkubumi, dan lain-lainnya, Syekh Mansur Cikaduan, dan lain-lainnya, saya kagum kalau kepada beliau. Apa di antaranya? Masih berdakwah sampai sekarang. Sampai sekarang masih berdakwah. Loh, di mana letaknya dakwah? Ada enggak yang datang ke Maulana Hasanuddin Banten terus menyanyi? Ada enggak? Begitu datang begadang, mari begadang, ada? Tidak ada. Yang datang ke Maulana Hasanuddin, Maulana Yusuf, Al-Fatihah wa Yasin. Dakwah tidak? Kalau kita tidak ziarah ke Maulana Hasanuddin, kira-kiranya kita baca Yasin dah? Tidak. Karena kita berziarah, berarti beliau dalam kubur masih berdakwah. Masih ngajak bertauhid. Afdhalul dzikri fa'alamannahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, subhanallah, subhanallah. Selawatnya juga
ada yang panjang, ada yang pendek. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ajib, orang yang mati masih berdakwah, masih ngajak berzikir. Mau dikatakan syirik dari mana orang yang berziarah berzikir la ilaha illallah masih ngajak bertauhid? Itulah diantaranya. Ini contoh yang luar biasa. Masih bisa mempersatukan umat. Ini anak cucu Rasulullah. Kalau Rasulullah tidak usah cerita lagi lah. Barokat Zainal Abidin atau Ali Nuruddin, Nurul Alam bin Jamaluddin, Husain bin Ahmad Shah Jalal bin Abdullah Utumat Khan bin Amir Abdul Malik bin Alwi Amal Faqih bin Muhammad Sayyid Marbat bin Ali Khaliq Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa An-Naki bin Muhammad An-Naki bin Ali Lurairi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain Sibti bin Ali bin Abi Talib bin Fatimah Zahrul Batul binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Rasul. Itulah Safinatin Nuh yang dimakamkan di Banten, di Jawa khususnya. Umumnya Indonesia. Ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda apa? Ahli baiti fikum kamathali safinatin Nuh, wa man raqibaha najah, wa man takhallafa anha halak. Anak cucuku dalam kalian semuanya itu bagikan perahunya Nabi Allah Nuh. Penyelamat. Barang siapa yang mau menaikinya selamat. Najah. Nah, kita sudah sejauh mana menjadi Safinatun Nuh mengikuti jejak para beliau. Safinatun Nuh dalam akidah dan ideologi. Safinatun Nuh dalam ahli sunnah wal jamaah. Safinatun Nuh dalam tarekat. Safinatun Nuh dalam ekonomi. Safinatun Nuh juga perahu penyelamat dalam pertanian. Safinatun Nuh dalam bangsa dan negara ini menjadi perekat-perekat umat. Karena apa? Safinatun Nuh, Safinatun Nuh. Itu hadis. Nah, sejauh mana kita menjadi Safinatun Nuh? Itulah. Kita sering ziarah kepada para beliau. Tantangannya cuma satu. Apakah kita ini pulang bisa meniru kelakuan beliau atau tidak? Saben hari kita ziarah. Tiap bulan kita ziarah kepada beliau. Mampukah kita membawa apa yang ditinggalkan oleh beliau? Coba. Dari segala kalangan orang berziarah ke Maulana Hasanuddin. Ke ayahnya lebih hebat lagi, diantaranya apa? Separuh punya muslim, separuh punya non muslim. Lihat Gunung Jati itu. Yang non muslim dengan segala peraturannya, keyakinannya mereka. Yang kita yang muslim dari tahlil yang paling keras, yang ngebut macam-macam, bisa kompak rukun semuanya. Itu diantaranya. Nah, kita ini sudah mewarisi menjadi perekat umat, perekat bangsa, dan sejauh mana kita menjadi perekat-perekat ini? Ini tantangan. Indonesia luar biasa para bapak, para ibu. Kesuburannya, agrarisnya, maritimnya. Bagaikan perawan ini banyak yang ngincar. Kalau Jajaka yang ganteng sekali ini banyak yang ngincar. Indonesia. Jangan dikira. Tinggal kita-kita ini merasa memiliki atau tidak. Merasa lebih mencintai kepada bangsa dan republik ini atau tidak. Coba itu satu contoh. Contoh sudah terlalu banyak yang diberikan kepada para aulia pendahulu. Contohnya Sunan Kudus. Sering saya bawakan itu. Mengapa dengan mudah Maulana Ja'far Shadiq bin Ahmad Rahmatillah bin Jamaluddin Husain
Ketika beliau masuk ke Kudus, mayoritas agamanya beda. Sapi itu menjadi hayawan yang diistimewakan. Nah, kita sebagai orang muslim, kalau Dzulhijjah korbannya mesti macam-macam. Kalau di Timur Tengah ada onta, sapi, kerbau nggak ada, kambing. Tapi di Jawa berbeda, onta tidak ada, yang ada sapi, kerbau, kambing. Tapi ini sapi akan menjadikan masalah. Pasti kalau kita potong akan menjadikan suatu keributan. Akibatnya dakwahnya sendat-sendat, kurang lancar. Maka Kanjeng Sunan Kudus mengambil sikap bijaksana, melarang memotong sapi, tapi bukan berarti mengharamkan. Dari kebijakan Kanjeng Sunan Kudus masuk Islamlah banyak sekali, di antaranya rajanya Pangeran Poncowati bahkan menyerahkan kerajaannya kepada Kanjeng Sunan Kudus. Apakah kesempatan yang baik ini diambil oleh Kanjeng Sunan Kudus? Lah. Sunan Kudus sudah melihat, sudah ada Demak luar biasa kesultanan kerajaan. Kalau Habib Lutfi, kesempatan. Dapat kerajaan, diangkat jadi raja lagi. Tapi Sunan Kudus tidak. Tidak mau membuat satu negara dalam negara karena masih ada Demak. Itu hebatnya. Ini contoh yang luar biasa bagaimana kebijakan, kebijaksanaan yang dilakukan oleh para ulama, para aulia kita. Yang cukup andil besar para beliau dalam perjuangan melawan Portugis, regenerasinya turun luar biasa. Sampai perlawanan terhadap VOC mulai zaman Sultan Agung. Tokoh-tokoh yang luar biasa di Banten ini, dari regenerasinya saya kagum kepada Kiai Nawawi Al-Bantani, Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Karangannya sampai sekarang itu yang baru tercetak hanya 200 kitab. Masih ratusan lagi yang kita belum tercetak. Mestinya sudah wajar kalau Banten ini menjadi contoh percontohan. Dari percontohan Al-Umara, percontohan dari Al-Ulama, percontohan dari hamba Allah yang soleh. Luar biasa Banten ini. Semoga generasinya bisa mampu meneruskan apa yang telah ditinggalkan oleh para beliau. Tidak memalukan kepada para beliau. Terakhir, fatwa kebangsaan itu kita harus mengingat ke depan. Bagaimana untuk bangsa ini. Kontribusi kita ini apa untuk umat dan bangsa ini ke depan. Pasti ada oknum-oknum yang senang kalau bangsa ini mundur. Dengan segala teorinya, dengan segala caranya, bagaimana cara ngebosi umat ini. Sebab takut kalau Indonesia itu maju. Entah itu dengan narkobanya, entah itu dengan radikalnya, dan lain sebagainya. Intinya supaya Indonesia tidak maju. Intinya cuma di situ. Sebab kalau Indonesia maju luar biasa, menjadi raja di Asia. Jangan dikira tidak. Sebab kita cukup. Negeri kita makmur dan lain sebagainya. Bagaimana caranya menggoyahkannya? Saya ingat satu hadis. Sabda Nabi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Kadar bobot iman seseorang tergantung kecintaannya kepada aku. Kalau cintanya sama Rasulullah luar biasa, imannya akan semakin membumbung tinggi. Kalau cintanya kepada Rasulullah merosot, jangan tanya. Oleh oknum hadits ini bisa saja diputar balik. Oh, kalau begitu kadar bobot iman seseorang tergantung kecintaannya kepada nabinya, kepada tokoh agamanya, kepada ulamanya, kepada para habaib, kepada para ajengan. Kita gembosi supaya tidak mahabbah lagi. Nanti kalau sudah tidak mahabbah, bangsa ini, umat ini untuk dibenturkan
mudah sekali karena sudah tidak percaya kepada ulamanya, lebih-lebih kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kadar imannya merosot. Satu sisi juga akan ditafsirkan yang lain oleh oknum. Bagaimana cara menghancurkan Indonesia? Gembosi lagi kadar bobot bangsa ini, kecintaannya bangsa ini kepada tanah airnya tergantung kecintaannya kepada bangsanya. Kalau cinta kepada bangsa luar biasa, cintanya kepada tanah airnya luar biasa. Gembosin lagi, tidak percaya kepada pemerintahnya. Tidak percaya kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, para pejuang-pejuang pendahulu digebosi. Akhirnya tidak percaya, gebosi lagi terhadap TNI-nya. Tidak percaya kepada Polri-nya. Tidak percaya kepada tokoh sesama kita. Nanti mudah Indonesia akan dihancurkan. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Harusnya begitu, jangan tidak saja. Buktikan kalau tidak. Itu yang penting. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayo kita tunjukkan kita bagian orang yang tidak atau bangsa yang tidak setuju dan sama sekali menolak kalau Indonesia akan dipecah belah. Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.